Senyum sehat anak bahagia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, kembali lagi di podcast kita Pesta Pora, Puskesmas Serang Kota, Pojok Bicara. Di sini kita kembali lagi akan membahas topik-topik yang menarik yang tentunya lagi hits di masyarakat, terutama di wilayah Serang Kota atau Kota Serang. Dan di sini kembali lagi bersama saya, Dr. Puput, yang akan memandu acara Pesta Pora ini selama beberapa menit ke depan. Nah, tentunya pembahasan topik kali ini kita agak berbeda nih. Kalau sebelumnya kita membahas tentang kedokteran umum ya, yang berbau tentang penyakit kedokteran umum. Nah, hari ini kita kedatangan dokter-dokter muda, dokter-dokter yang cantik, yang masih seger-seger nih. Ini adalah dokter gigi dua-duanya. Dan hari ini kita akan membahas judul mengenai senyum sehat anak bahagia. Nah, topik senyum sehat anak bahagia ini mengenai karies gigi pada anak. Nah, hari ini menarik banget ya, teman-teman. Nah, kita kenalan dulu yuk. Nah, di sini udah ada dua dokter cantik. Ada dokter Desika Larasati. Selamat pagi, Dok. Pagi. Wah, dokternya masih muda-muda banget ya. Nah, ini dokter gigi yang satunya adalah dokter Gabriela Grace Gunawan ya. Halo dok. Halo. Ini panggilnya apa nih, Dok? Kalau aku biasanya dipanggil dokter Gebi. Oke, dokter Gebi. Dan Kalau aku biasanya dipanggil dokter Desika. nah, dokter Desika, dokter Gebi dan dokter Desika ini praktek ya di Puskesmas Serang Kota. Jadi buat teman-teman sahabat pesta, nah kita nyebutnya sahabat pesta, Dok, di sini sahabat Puskesmas Serang Kota. Nah, untuk pendengar semua yang lagi ada masalah gigi ataupun ingin konsultasi, boleh banget untuk berobat ke Poli Gigi Puskesmas ya, teman-teman, atau sahabat pesta semua. Dan di sini kita ada beberapa dokter muda nih yang praktek di sini. Dokter udah praktek berapa lama di sini, Dok? Udah dari 2 mingguan ya. Nah, ini baru banget masuk nih, baru banget join nih dokter-dokternya. Tentunya dengan adanya dokter gigi muda ini pasti ilmunya lebih fresh dan juga untuk konsultasinya lebih enak buat anak-anak ya. Nah, pendengar setia, dengan tema tadi karies gigi pada anak, kita pengen banget nih teman-teman semua nih mendapatkan informasi lebih mengenai kesehatan gigi, karena kesehatan gigi anak itu sangat penting ya, Dok ya, tentunya ya. Nah, untuk dokter Desika, kita pengen dokter Desika dan dokter Gebi, kita pengen banget nih dokter-dokter yang masih muda ini, dokter-dokter gigi ini memberikan informasi, sharing-sharing, santai aja ya, Dok. Kita sharing-sharing buat teman-teman pesta, sahabat-sahabat pesta di rumah maupun yang lagi di kantor nih, sambil ngedengerin kita semua mengenai karies gigi pada anak. Nah, Dok, sebenarnya apa sih, Dok, karies gigi ini, Dok? Gitu. Boleh dijawab sama siapa dulu, dokter Gebi ya? Saya mulai jawab ya. Sebelumnya nih terima kasih banget nih kita udah diundang ke sini ya. Kita senang banget bisa berbagi ilmu dan Sama-sama, sharing-sharing Dok. ya. Sering-sering ya nanti. Oke, Dok. Jadi karies ini sebenarnya penyakitnya udah lama ya, Dok ya. Tapi ternyata di Indonesia ini prevalensinya atau banyak masyarakat yang menderita ini masih tinggi loh, Dok, sampai sekarang. Jadi menurut riset kesehatan dasar dari tahun 2018 ini, sekitar 88,8% masyarakat Indonesia ini masih menderita karies gigi. Oh, cukup tinggi ya, Dok ya? Cukup tinggi ya. Sedangkan untuk karies pada anak-anak ini berkisar antara 70 hingga 90%. Jadi emang benar-benar tinggi banget. Jadi lebih tinggi pada anak-anak juga ya, Dok? Makanya emang ini sebuah topik yang bagus banget ya untuk diangkat, karena emang masih banyak terjadi di masyarakat kita saat ini. Nah, kita mulai ya. Untuk karies ini, untuk perbedaan antara gigi anak dan pada karies gigi dewasa itu sebenarnya sama aja. Jadi intinya tuh dia kerusakan pada lapisan luar giginya ini karena asam yang dihasilkan dari bakteri pada plak gigi gitu. Jadi plak gigi atau yang biasa kita sering ngomongnya jigong ya, Dok ya. Nah, itu tuh mengandung plak yang bisa mengandung bakteri yang dapat menghasilkan asam dan akhirnya bisa merusak gigi kita. Gitu. Dan biasanya nih anak-anak lebih rentan lagi terhadap karies. Kenapa sih? Karena pertama nih anak-anak suka dari makanannya, suka makannya dari yang sukanya manis-manis.
suka minum susu, suka minum biskuit, akhirnya jadi banyak mulutnya selalu dalam keadaan manis gitu ya. Selain itu juga ada dari faktor lingkungannya. Faktor lingkungannya itu bisa dari orang tuanya. Jadi pengetahuan orang tua terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi orang tua ini harus juga ada berperan dalam mengajari anaknya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Selain itu juga ada dari faktor bakterinya. Bakteri ini maksudnya apa sih? Maksudnya nih kita harus lihat kebersihan mulut anaknya itu bagaimana, dari sikat giginya, dari waktu sikat giginya. Dan ternyata kebersihan gigi mulut ibu tuh berpengaruh juga loh dok ke gigi anak itu. Oh jadi kesehatan mulut ibu tuh berpengaruh untuk anaknya. Iya, jadi menurut penelitian ternyata kita bisa dibilang tuh ibu ini bisa menularkan bakteri penyebab karies terhadap anaknya lewat air liur. Dan ini juga bisa terjadi antar saudara maupun misalnya pengasuh. Jadi ternyata ada pengaruhnya juga. Oh gitu. Iya. Mungkin dari kebiasaan seperti itu ya dok? Iya, mungkin bisa jadi misalnya suka nyuapin anaknya tapi pakai alat makan yang sama. Oh. Jadi ibunya makan pakai sendok yang sama sambil nyuapin anaknya. Akhirnya bakteri yang ada di mulut ibunya berpindah ke mulut anaknya gitu. Seperti Iya, itu. jadi anaknya jadi punya resiko lebih tinggi terhadap karies gigi. Oke, jadi ada beberapa faktor ya dok ya. Masih ada lagi dok faktor yang lain? Masih satu lagi. Oh ada satu lagi. Satu lagi nih giginya, kan kariesnya terjadi di gigi ya. Nah giginya ini yang pertama nih karena struktur gigi anak atau gigi susu biasanya ini punya lapisan yang lebih tipis dibanding gigi dewasa. Oh, makanya anak lebih rentan gitu ya dok ya. Oke, jadi teman-teman sahabat pesta ternyata ada beberapa faktor ya. Selain tadi kata dokter ternyata karies itu adanya kerusakan di lapisan gigi. Nah kerusakannya itu katanya disebabkan oleh beberapa faktor tadi ya dok. Bisa dari makanan dari anaknya sendiri gitu ya, pemilihan makanannya. Lalu juga namanya anak kecil-kecil kan pasti sukanya manis-manis seperti itu ya. Tapi sebenarnya nggak masalah, tapi kalau ibunya memiliki pengetahuan mengenai kesehatan gigi dan mulut ya seperti itu. Jadi faktor dari pengetahuan ibunya juga, lalu juga pengetahuan dari keluarga mungkin ya dok. Terus tadi dari faktor giginya juga ternyata ya dok, karena anak-anak itu lebih tipis, jadi lebih rentan untuk infeksi. Jadi intinya karies ini karena infeksi ya dok ya, dari kebiasaan yang akhirnya infeksi, yang akhirnya merusak lapisan gigi seperti itu ya dok. Oke, jadi seperti itu tuh sahabat pesta. Nah, sekarang aku mau tanya mungkin sama dokter Desika ya, gantian nih. Kalau menurut dokter Desika nih, gimana sih dok cara kita nih, kan kita udah tahu nih faktor-faktornya itu banyak ternyata ya. Bagaimana cara mencegah agar anak ini nggak sampai karies gitu dok? Boleh dok, silakan. Iya, terima kasih sahabat pesta ya. Jadi tadi setelah dijelaskan sama dokter Gaby nih terkait dengan faktor-faktor karies yang mungkin terjadi gitu ya. Ada dari makanan, dari lingkungan, kemudian juga dari gigi. Nah pencegahannya juga kita bisa dilihat dari faktor-faktor itu tadi gitu. Yang pertama dari makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak gitu ya. Cenderung makan makanan yang manis atau makan yang tinggi gula gitu ya, yang lengket. Nah pencegahannya berarti untuk agar tidak terjadi resiko karies itu dengan mengurangi intake gula itu tadi gitu. Jadi dari makanan mungkin permen ataupun biskuit itu bisa diganti menjadi buah-buahan yang segar, yang kaya akan volume airnya, seperti misalkan contohnya ada melon, ada semangka, kemudian juga mentimun, sayur-sayuran. Itu bisa mulai dibiasakan, diperkenalkan sejak dini gitu kepada anak-anaknya, supaya nanti pada saat anaknya besar juga jadi lebih terbiasa untuk makan makanan yang lebih sehat gitu. Karena pengaruh dari makanan itu bukan hanya untuk ke gigi juga ya dok ya, tapi juga ke seluruh tubuh gitu. Karena kalau misalkan sudah dibiasakan sejak dini, berarti insya Allah nanti kedepannya bisa lebih sehat dan lebih baik gitu. Itu dari segi makanan ya tadi. Kemudian juga tadi dokter Dewi bilang faktornya ada dari gigi gitu, dimana anak ini lapisannya lebih tipis daripada orang dewasa. Nah oleh karena itu untuk bagian ini itu harus dimulai sejak dini penggunaan pasta gigi berfluoride gitu. Jadi
menyikat gigi dengan menggunakan bahan pasta gigi yang berfluoride itu harus sudah dimulai sejak dini, sejak gigi pertama muncul bahkan gitu. Untuk frekuensinya bisa 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam. Itu yang paling penting ya dok ya, malam sebelum tidur itu harus juga dibiasakan untuk menyikat gigi gitu. Nah banyak nih di luaran sana mungkin ya bunda-bunda juga masih bingung terkait dengan penggunaan fluoride ini, apakah aman atau tidak. Nah untuk penggunaan fluoride untuk anak gitu kan, biasanya untuk yang masih kecil, masih tidak bisa untuk berkumur atau nanti tertelan gitu, itu aman digunakan sesuai dengan takaran. Nah dari Asosiasi Dokter Gigi Anak di Amerika itu juga kita adopsi juga ya dengan dokter gigi anak di Indonesia, udah sepakat kalau penggunaan fluoride untuk sikat gigi dari anak usia 0 sampai 3 tahun itu hanya sebiji sebesar biji beras saja gitu. Jadi sekecil itu aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian nanti setelah ditempelkan di sikat giginya itu agak ditekan sedikit, diratakan gitu ya gitu. Itu untuk yang anak 0 sampai 3 tahun. Kemudian untuk yang 3 tahun ke atas bagaimana? Nah mulai ada peningkatan. Untuk 3 tahun sampai 6 tahun itu bisa penggunaan pasta gigi fluoride-nya sebesar biji kacang polong gitu. Jadi untuk anak-anak yang masih kurang bisa untuk berkumur, khawatir tertelan, itu sudah diperkirakan takarannya itu dari WHO juga gitu. Jadi itu aman untuk dicerna gitu, seperti itu. Itu dari segi penyikat giginya ya. Kemudian juga tadi dokter Debbie sempat singgung terkait dengan penularan dari orang tua ataupun pengasuh gitu ya. Nah untuk mencegahnya bagaimana jadinya? Yaitu bisa dengan anak dan orang tua sebaiknya pada saat makan itu alat makannya sendiri-sendiri saja gitu. Jangan berbarengan, jangan pada saat orang tua atau ibunya sedang makan, anak juga diberi dengan alat makan yang sama gitu. Khawatir ibunya ternyata ada gigi yang berlubang atau karies yang belum diketahui, karena karies kan awal mulanya terjadi secara tidak terasa gitu ya. Awalnya tuh nggak ada keluhan, tapi lama-lama ada keluhan. Nah untuk ibu-ibu juga sebaiknya periksakan juga kondisi giginya gitu ke dokter gigi untuk tahu apakah ada nih karies atau gigi berlubang atau tidak, karena bisa bertular ke anaknya seperti itu. Jadi alat makan dipisah. Kemudian juga untuk bayi-bayi nih yang masih baru newborn gitu ya, untuk yang belum ada giginya sama sekali itu tetap harus dibersihkan, karena bisa terjadi resiko adanya infeksi jamur dari sisa-sisa ASI-nya gitu. Nah cara membersihkannya juga gampang saja ya bunda-bunda, yaitu dengan penggunaan washcloth ataupun kasa steril itu ya, dicampurkan dulu, dicelupkan dengan air matang yang hangat, kemudian baru oleskan ke garis gusi. Kemudian juga lidahnya jangan lupa untuk diusap seperti itu. Jadi dibiasakan sedini mungkin diperkenalkan tentang kebersihan mulutnya seperti itu. Wow, cukup lengkap sekali ya penjelasannya Dokter Jessica ini. Jadi pencegahannya itu sebenarnya sangat banyak ya cara untuk mencegahnya. Jadi bisa dari yang paling mudah gitu ya dok, dari pemilihan makanan tadi ya dok, jangan yang terlalu manis-manis, sahabat pesta. Terus itu kan mungkin agak susah ya, makanya harus dari awal kata Dokter Jessica. Pemilihan makan juga harus benar-benar dipastikan kalau anak itu bisa kok dari manis-manisnya diganti dengan buah-buahan yang berair tadi ya dok, lebih bagusnya yang berair seperti semangka, melon tadi ya sudah diberikan contoh. Lalu dari lingkungannya juga tadi ya, dari ibu juga harus memperhatikan tidak boleh pakai alat-alat yang makan yang barengan gitu bersamaan dengan bayinya. Aduh cukup banyak ya tadi, sampai cara penggunaan pasta gigi itu ternyata boleh loh pemirsa. Dari awal itu emang harus sudah dibiasakan ya, dari newborn banget nih udah dibiasakan untuk membersihkan mulut, daerah oralnya, agar nanti setelah dia tumbuh misalnya di 6 bulan pertama dia sudah terbiasa dengan kebersihan mulutnya seperti itu. Dan untuk yang ibu-ibu nih banyak banget memang dok yang kadang orang tua tuh takut untuk ngasih pasta gigi berfluoride karena takut tertelan oleh anak. Jadi sebenarnya sudah
sudah clear ya, sahabat pesta. Jadi sebenarnya boleh aja asal takarannya itu sesuai dengan yang tadi sudah Dokter Jessica sebutkan ya. Kalau untuk umur 0 sampai 3 tahun cukup sebiji beras ya dok. Jadi benar-benar sedikit banget, dan kalau udah 3 sampai 6 tahun itu boleh agak banyak lagi sekacang polong. Jadi sebenarnya yang penting mengandung fluoride tadi agar lapisan yang tipis itu agar terlindungi, seperti itu ya dok ya. Oke, sangat menarik sekali nih. Kalau misalnya dari tadi nih kan kita ngebahas tentang orang tua ya. Sebenarnya peran orang tua ini untuk anak kan memang sangat besar gitu ya dok. Nah, gimana nih kalau misalnya dari Dokter Gaby, menurut Dokter Gaby gimana sih caranya orang tua, perannya orang tua dalam perawatan gigi anak nih? Iya, ini saya coba jelasin ya, peran orang tua ini sangat penting ya, karena apalagi untuk anak-anak, namanya anak-anak belum bisa dikasih tahu harus kapan sikat giginya, cara sikat giginya bagaimana. Jadi orang tuanya ini sangat berperan besar untuk mengajak anaknya sikat gigi. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih tahu fun fact dulu nih. Jadi di Riskesdas ini juga ada, kalau ternyata sebenarnya orang Indonesia ini udah setiap hari sikat gigi loh. Jadi udah ada 94,7% dari masyarakat Indonesia ini setiap hari sikat gigi sebenarnya. Tapi udah bagus ya. Oh, udah bagus ya. Tapi jeleknya ini di waktu yang benarnya baru ada 2,8% masyarakat Indonesia yang sikat gigi di waktu yang tepat. Oh, berarti malah kebalikannya ya. Jadi untuk kebiasaan sikat giginya sudah ada, tapi pemilihan waktunya yang salah. Oke. Iya, jadi orang tua ini harus ngajak anaknya untuk sikat gigi bareng nih. Kapan aja sih waktu yang tepat? Yang pertama itu setelah sarapan. Jadi setelah sarapan pagi itu kita harus sikat gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan dari sarapan itu sebelum anak-anaknya beraktivitas gitu ya. Dan yang kedua ini juga yang penting juga, yaitu sebelum tidur. Soalnya saya kebanyakan nemu orang tua itu biasanya ngajak anaknya sikat giginya pas mandi, jadinya sore. Jadi di sore itu masih makan malam kan, dan itu sisa-sisa makanan pas makan malamnya jadinya dibawa tidur. Dan itu yang benar-benar bikin resiko karies anak sangat tinggi gitu. Jadi nih orang tua bisa ngajak anaknya nih benar-benar sikat gigi bareng, bisa dibeliin misalnya sikat gigi yang dia suka gitu, biar dia semangat untuk sikat gigi. Terus bisa, jadi orang tuanya nih kenapa sih harus barengan? Karena biar orang tuanya bisa melihat ini caranya udah bener atau belum, udah disikat semua atau belum. Dan jangan cepat-cepat, sikat gigi itu bukan lomba cepet-cepetan. Jadi harus semuanya, yang penting semuanya harus udah disikat gitu. Caranya juga harus tepat gitu ya dok ya. Jangan cuma sup. Iya, terus yang penting sikat gigi gitu ya. Gitu. Oke, jadi itu beberapa peran orang tua tuh sangat penting ya, dan termasuk banyak banget deh kayaknya dok gitu ya, yang sikat giginya emang pas mandi doang gitu ya. Jadi cuma 2 kali sehari memang benar, 2 kali, tapi salah waktunya karena masih ada sisa makanan ya di akhirnya gitu. Oke, itu diingatkan lagi tuh sama Dokter Gaby, teman-teman sahabat pesta, kalau sikat gigi itu waktunya jadi setelah sarapan dan sebelum tidur, seperti itu. Yang baik itu seperti itu ya dok? Iya betul. Oke. Nah selanjutnya kita ke Dokter Jessica lagi ya dok. Nah soal gigi ini kan masih banyak banget ya dok, mitos dan fakta-fakta yang menyebar nih di masyarakat. Nah apa aja sih dok yang dokter, pengalaman dokter nih, apa aja sih mitos dan fakta mengenai kesehatan gigi anak itu? Oke, jadi mitos dan fakta banyak tersebar ya di kalangan masyarakat Indonesia ini ya, khususnya tentang kesehatan gigi dan mulut anak gitu. Sebenarnya banyak, cuman yang paling ter-highlight dan paling banyak banget itu adalah tentang karena gigi anak ini nanti tanggal sendiri atau copot sendiri, nggak usah lah gitu diperiksa atau dirawat gitu, karena kan nanti tumbuh gigi permanen gitu kan ya. Masih banyak orang-orang awam mikirnya juga seperti itu gitu, padahal gigi itu sangat baik banget dirawat sejak sedini mungkin, seperti yang tadi sudah saya paparkan juga ya di awal gitu ya. Sebaiknya juga dikenalkan tuh sedini mungkin gitu, dirawat sedini mungkin. Untuk yang karies atau berlubang kecil sekalipun gitu ya, karena efeknya itu bisa menjalar kemana-mana juga gitu. Untuk kasus gigi anak misalkan, gigi depannya sudah berlubang,
usia 3 tahun, padahal sudah berlubang besar gitu ya, sudah sangat besar sehingga mengakibatkan anak ini jadi sulit juga untuk makan, sulit untuk tersenyum, kepercayaan diri juga menurun gitu kan ya. Itu harus tetap dirawat gitu, karena infeksi dari gigi berlubang, gigi anak atau gigi susu ini itu bisa mempengaruhi ke pertumbuhan dan perkembangan dari gigi permanennya nanti gitu. Kebanyakan juga orang tua belum giginya tanggal atau belum waktunya tapi sudah minta dicabut karena alasan tadi sudah banyak karies ataupun gigi yang berlubang gitu. Padahal kan seharusnya nih ada waktu-waktu tertentu di mana gigi permanen itu akan tumbuh. Kalau misalkan gigi anak itu tanggal atau lepas sebelum waktunya, itu dia bisa mempengaruhi ke tatanan atau susunan dari posisi gigi permanennya nanti. Jadi bisa bikin crowding atau berantakan gitu giginya, seperti itu. Jadi mempengaruhi masa depan anak ini ya dok. Betul. Ya. Nah ini juga kayaknya sangat relate ya dengan pasien-pasien saya mungkin di poli anak kayak gitu dok. Banyak yang mengeluh anaknya tuh susah makan, gak nafsu makan gitu. Setelah diperiksa bagian oralnya, ternyata bagian mulutnya gitu ya, ternyata sahabat pesta anaknya itu banyak banget karies atau lubang-lubang di giginya. Nah itu yang tadi dokter Desika bilang, jadi mempengaruhi nafsu makan juga. Jadi jangan menyalahkan ini anaknya nggak nafsu makan dok, pengennya vitamin. Biasanya orang tua langsung pengen minta vitamin. Nah sebaiknya sih diperiksa dulu dok kesehatan oralnya ya dok ya, makanya itu. Jadi memang tetap harus dirawat walaupun gigi itu masih gigi susu gitu, karena untuk biar giginya dia rapi gitu nanti ke depannya, gigi permanennya gitu tuh. Jadi untuk masa depannya anak gitu. Nih ibu-ibu ya, tadi kata dokter Desika sudah disinggung mengenai kepercayaan diri anak juga nanti berpengaruh, anaknya menjadi tidak pede untuk tersenyum gitu ya. Dan itu ternyata sekompleks itu ya dok, hanya dari masalah karies bisa menjadi ke masa depan anak tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya untuk dokter Gaby nih dok, gimana nih cerita sukses dan tips untuk orang tua nih untuk merawat anak-anak, merawat gigi ya terutama. Kalau untuk cerita sukses sih saya nih paling senang kalau misalnya ada pasien, misalnya orang tuanya nih datang bawa anaknya yang emang peduli gitu sama kesehatan gigi mulut anaknya, dan bisa ngelihat gigi mulut anaknya ini masih bersih, masih sedikit kariesnya, dan udah dibawa. Jadi walaupun masih kecil udah dibawa ke dokter gigi, jadi dia tahu kalau ini emang harus dirawat gitu. Enggak nunggu parah, nunggu anaknya ngeluh sakit gak bisa tidur baru dibawa ke dokter gigi. Kalau udah keburu parah kan jadi pilihan perawatannya jadi terbatas ya dok ya, karena bisa udah nggak bisa ditambal, malah jadi harus dicabut kan, nanti jadi terjadi masalah-masalah yang tadi udah dokter Desika sebutkan. Malah sudah komplikasi mungkin gitu ya. ya. Kita pengennya nih orang tua nih mulai memperhatikan kesehatan gigi mulut anaknya dengan cara kontrol ke dokter gigi. Jadi walaupun gak ada keluhan pun dibawa gitu ke dokter gigi untuk dicek, bisa dicek nanti. Soalnya ada karies kalau awal itu gak ada gejalanya dok. Biasanya cuman yang bisa melihat itu dokter gigi. Jadi misalnya baru kecil nih. Lagian kalau misalnya karies baru kecil tuh mudah untuk perawatannya karena udah tinggal ditambal aja. Iya. Nggak ribet, cuma 1 kali kunjungan juga kan. Udah selesai. Iya. Dan nggak pakai drama sakit-sakitan, nggak sampai teriak-teriak nangis-nangis gitu kan jadinya. Itu aja ya tipsnya. Jadi kalau dari dokter Gaby nih, ayo sahabat-sahabat pesta di rumah jangan nunggu ada keluhan. Jadi sebaiknya lebih cepat untuk berkonsultasi gitu ya, walaupun gak ada keluhan itu lebih baik. Justru apresiasi nih dari kita nih dokter-dokter kalau orang tuanya itu lebih senang untuk preventif gitu ya. Makanya dengan cara bulat-bulat gitu ya. Dan ini harus disikat bagian luar gigi, depannya, dan maupun dalamnya. Ini biasanya suka kelupaan di bagian dalam gigi itu suka kelupaan. Dan kalau untuk bagian kunyahnya ini sama, maju mundur aja gitu. Jadi biasanya bulat-bulat ya. Nah untuk bulat-bulatnya itu ada berapa kali tuh dok? Ada berapa detik kah? Atau yang penting atau berapa kali nggak ada? Nggak ada, tapi biasanya jangan cepet-cepet itu tadi. Jadi biasanya minimal 2 menit. Jadi biar semuanya tuh tersikat dengan baik gitu.
Oke, jadi jangan buru-buru juga ya, jangan mentang-mentang bulat-bulat langsung habis bulat langsung pindah-pindah gitu. Jadi harus sabar ya. Jadi bunda-bunda di rumah juga harus sabar nih pas ngikatin gigi, mungkin dicongkokin dulu ya dok. Baiknya tuh bareng-bareng, makanya tadi dokter singgung harusnya bersama-sama sama orang tua supaya kita bisa memberikan contoh gitu sama anak-anak di rumah gitu ya. Oke, sepertinya sudah ada pertanyaan nih teman-teman. Kita lihat dulu ya pertanyaan yang pertama. Oh, tadi dari Aditya Wardi. Kalau pasta gigi tertelan bahaya nggak ya dok? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan. Mungkin dia baru joinnya gitu dok. Oke, kita jawab ya. Oke, ya. Tadi pertanyaan dari Adi ya. Adit ya. Oke. Pertanyaannya tadi pasta gigi tertelan baik atau tidak? Tadi juga sudah dipaparkan ya, sudah disinggung kalau pasta gigi tertelan itu aman sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan gitu ya. Tadi 0 sampai 3 tahun itu hanya sebesar biji beras. Kemudian untuk yang 3 tahun sampai 6 tahun itu pasta giginya sebesar biji polong. Jadi apabila tertelan itu masih dalam batas aman karena sudah ditentukan juga dari World Health Organization atau WHO-nya. Nah, gitu ya Mas Adit ya, Mas Adit di luar sana. Kalau pasta gigi tertelan itu nggak masalah, asal takarannya yang tadi sudah disebutkan Dokter Jessica. Jadi nggak akan bikin anaknya diare selama itu takarannya masih sesuai gitu ya. Jadi aman, itu udah dari WHO juga ya dok, dari World Health Dan Organization. disesuaikan juga untuk jenis pasta giginya ya dok. Misalkan untuk yang anak-anak ya memang pakai pasta gigi yang anak untuk anak yang ada rasa. Ada fluoride-nya juga. Jadi jangan salah paham ya sahabat pesta, jangan berfluoride nanti dikasihnya Pepsodent dewasa. Itu juga nggak boleh gitu ya. Nggak boleh nyebut merek ya. Pokoknya nggak boleh yang buat dewasa ya, khusus anak-anak ya, untuk anak-anak gitu. Oke dok, kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ruri Anggita. Dok, mau tanya dok, susu putih sama susu coklat lebih bahaya yang mana ya dok kalau untuk membuat karies gigi pada anak? Saya coba jawab ya. Jadi sebenarnya kalau soal warna susu kayaknya bukan soal warnanya, tapi soal soal gulanya, soal kandungan gula yang ada di susu itu yang bahaya. Jadi kan kalau apalagi kalau misalnya susu kemasan atau susu formula itu takutnya kandungan gulanya tinggi ya. Jadi yang bikin ngaruh itu bukan susunya tetapi gulanya gitu. Nah, jadi ibu-ibu harus pinter-pinter nih ngeliat nih di susu kan biasanya susu kemasan ada tuh kandungan gulanya. Nah, bisa di-compare gitu antara gula yang ada di susu coklat dan susu putih. Biasanya sih berbeda ya. Biasanya susu coklat itu dia biasanya lebih gulanya lebih banyak biasanya seperti itu. Sih gitu. Nah, jadi sebenarnya yang pertanyaannya itu bukan susu putih atau coklatnya gitu ya, menurut dokter yang penting kandungan gulanya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Kita lihat lagi ya. Oke dok, aku sebenarnya penasaran ya dok. Sebenarnya kalau misalnya nih ibunya ada tuh dok, pasien aku yang kerajinan gitu sikat giginya. Jadi dia tuh kayak saking takutnya karies, anaknya jadi setiap makan apa sikat gigi. Nah itu benar nggak sih dok? Makan misalnya manis-manis sedikit langsung sikat gigi, makan yang manis-manis sedikit langsung sikat gigi. Jadi lebih dari 2 kali sebenarnya yang dianjurkan itu gitu. Ya, karena yang sesuai dianjurkan kan memang 2 kali sehari ya dok ya. Tapi ada beberapa ibu yang karena saking takutnya nih jadi berlubang jadi setiap saat gitu ya disikat gitu. Sebenarnya itu juga tidak masalah, tapi tergantung dari jarak antara dari dia makan sampai ke sikat gigi gitu. Karena saat setelah makan pun itu tidak baik gitu. Jadi harus menunggu jeda dulu sekitar 15 menit atau 30 menit baru bisa dilakukan pembersihan giginya gitu. Karena kalau misalkan pada saat setelah makan langsung sikat gigi, dimana kondisi rongga mulut itu pada saat makan itu cenderung lebih asam pH-nya gitu. Jadi masih bisa kemungkinan untuk apabila terkikis gitu. Jadi kalau misalkan pH-nya lagi asam kemudian dicampur langsung dengan pasta gigi itu malah bisa mengikis giginya gitu. Jadi harus ada jeda waktu dulu sih. Ini informasi yang bagus banget nih sahabat pesta ya. Jadi itu karena ada beberapa pasien aku yang selalu ngomong kayak gitu ya. Katanya kalau habis makan coklat langsung sikat gigi kok dok. Setiap habis makan ini sikat gigi. Nah ternyata itu juga ada waktu tenggangnya. Maksudnya
ya itu malah jadinya nggak bagus juga kalau terlalu gercep gitu ya sikat giginya gitu. Jadi antara 15 sampai 30 menit ya dok. Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau sering juga nggak apa-apa, tapi yang penting waktunya, jeda waktunya. Oke, ada lagi nih dok pertanyaannya dari Sky Games Sky 123. Dok mau tanya, cemilan apa sih yang baik untuk gigi anak? Nah, kalau tadi kan makanan-makanan tuh, kalau cemilan apa nih dok yang bagus untuk gigi anak? Untuk cemilan nih ya, untuk anak-anak biasanya kan suka banget sama permen, coklat, Betul. yang lengket-lengket gitu. Betul. Mungkin bisa juga dikombinasiin atau diseimbangkan lah ya, mungkin istilahnya itu dengan tadi ya konsumsi buah juga. Buah yang mengandung volume air tadi yang sudah saya sebutkan, pir, seperti misalkan pir, melon, terus juga timun. Nah, untuk buah-buah yang sebagai cemilan yang mungkin agak kurang baik itu sebenarnya ada pisang dan juga kismis, karena itu dia mengandung gula yang pekat gitu. Karena jadi kalau misalnya keseringan justru malah bikin karies juga gitu. Jadi ada memang buah yang baik dan juga buah yang kurang baik gitu. Buah yang baik itu ya tadi yang volume airnya tinggi gitu. Kemudian juga cemilan yang tinggi kalsium, misalkan seperti susu yang rendah gula. Jadi nih bunda-bunda juga sebelum beli susunya sebaiknya diperhatikan, dibaca dulu nih komposisinya, kandungan gulanya itu berapa persen, kan biasanya ada ya di kemasan-kemasan itu gitu. Kemudian juga yogurt juga bisa untuk sebagai cemilan yang sehat, dan juga kacang-kacangan gitu. Oke, jadi bunda-bunda di rumah nih jangan dibiasakan nih anaknya dari awal konsumsi permen kayak gitu ya. Bisa coba di switch ke hal-hal yang lebih baik gitu ya, yang lebih manis-manisnya lebih sedikit. Aduh, makasih banget nih ya dok informasinya nih. Ini ada lagi nih dok, satu lagi nih kayaknya ya, pertanyaan terakhir dari Neng Oktaviani. Bagaimana posisi terbaik menyikat gigi anak? Apakah benar dari arah belakang anak gitu dok? Oh, maksudnya gimana nih kalau misalnya menyikat gigi anak gitu dok? Mungkin tadi dia skip lagi. Tadi udah dipraktekin sama dokter Gaby ya. Jadi diulangi lagi aja ya, mungkin mbaknya skip atau gimana. Jadi untuk posisi apabila anak masih balita nih, belum ngerti dia cara posisi yang megang sikat gigi itu yang baik yang benar itu gimana, itu bisa anaknya ditelentakkan dulu, dibaringkan, kemudian posisi ibu ataupun orang tuanya atau pengasuhnya itu dari belakang, kemudian posisi kepala anaknya itu berada di antara pahanya atau di antara kedua kaki pengasuh atau ibunya. Baru nanti setelah itu dilakukan pembersihan dari belakang seperti itu. Oh, maksudnya dari belakang itu benar berarti ya untuk Neng Oktaviani ini. Jadi katanya boleh memang dari belakang ya. Jadi pengasuh atau ibunya itu memang posisinya di belakang anak. Bisa gitu. biar lebih menjangkau juga area yang belakang. Supaya kelihatan ya dok ya. Oke, terima kasih dokter cantik ini atas penjelasannya yang sangat-sangat jelas banget ya. Terima kasih sudah berbagi ilmu pengetahuannya untuk sahabat-sahabat pesta di rumah. Kalau bisa nanti mampir lagi ya dok ke podcast kita bahas lagi topik yang lebih menarik dari ini. Yang hari ini tuh benar-benar jadi terbuka nih wawasan saya pribadi dan juga untuk teman-teman pesta di rumah, dan ternyata dari masalah gigi tuh bisa sebanyak ini yang kita bahas dan semenarik ini gitu. Oke dokter, terima kasih semuanya juga untuk pendengar di rumah yang sudah setia mendengarkan kita dari jam 10 pagi tadi. Jangan lupa nanti kita akan kembali lagi nih, insya Allah minggu depan mungkin akan kembali lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Mungkin ditemani oleh dokter gigi lagi, atau mungkin oleh dokter umum, atau oleh tenaga-tenaga program-program yang lainnya. Yang pasti kalian tunggu aja, dan pasti topiknya akan lebih menarik dari hari ini. Terima kasih dokter, sampai jumpa juga di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga di YouTube kita ya. Bye, assalamualaikum. Hai sahabat pesta, jangan lupa like, komen, dan subscribe